Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan eh, bisnis dari kami bertiga untuk memenuhi tugas e-commerce oleh Ibu Wulan. Baik, bisnis kami adalah tentang pupuk. Ini anggota timnya, ada Ahmad Habibi sebagai manajer operasional, ada saya, Fajar Ramadhani, sebagai manajer keuangan, dan ada Dias Fatur Rahman sebagai manajer pemasaran. Sebagai pendahuluan tentang pupuk, kenapa kami mengambil bisnis tentang pupuk? Karena pupuk tidak hanya berasal dari bahan kimia sintetis, tetapi juga dapat diproduksi melalui pengolahan limbah organik, seperti limbah peternakan, limbah pertanian, dan limbah rumah tangga organik. Transformasi limbah menjadi pupuk merupakan contoh nyata penerapan ekonomi sirkular, di mana limbah yang sebelumnya menjadi masalah lingkungan diubah menjadi produk bernilai tambah yang dapat menunjang pertanian berkelanjutan. Kami mengambil merek sebagai pupuk Kinaja. Jadi pupuk Kinaja ini diharapkan dapat menjadi solusi inovatif dalam pengelolaan limbah dan penyediaan pupuk ramah lingkungan, sekaligus berkontribusi pada pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan. Produk yang kami buat terdiri dari pupuk cair dan pupuk padat. Keduanya dari bahan alami organik seperti daun-daunan kering dan hijau, sisa sayuran, kamurni, dan ditambah ENA. Produk kami ya ini yang sudah kami buat, yaitu pupuk cair dan pupuk padat. Bahan-bahan produk kami terdiri dari sisa dapur, ada juga dari daun kering, dari skamurni, daun hijau, juga dengan EM4, cairan EM4. Proses produksinya, campuran bahan-bahan akan dijadikan menjadi satu dalam wadah yang disediakan, kemudian dilakukan pengecekan selama 3 hari sekali, dan pupuk baru bisa digunakan 2 sampai 3 minggu. Proses produksinya ada dari pengumpulan limbah, di pemilahan dulu limbahnya, lalu adanya fermentasi, kemudian pengayakan dan pengemasan. Pupuk cair atau air mindi akan dihasilkan sesuai dengan kualitas pupuk padat dan akan disaring setiap 1 minggu sekali. Segmentasi pasar bisa dari petani yang sering memakai pupuk, komunitas urban farming dan penghobi tanaman, perusahaan agribisnis dan koperasi tani, dan juga ada lembaga pendidikan dan pelatihan pertanian. Analisis SWOT, strength-nya, bahan organik, edukasi, dan pendampingan. Harga kompetitif, produk yang relatif aman. Weakness dari kelemahan, adanya ketersediaan bahan baku, proses produksi, jaringan distribusi sedikit, edukasi pasar masih terbatas. Opportunitiesnya ada dukungan program pemerintah, kesadaran konsumen, potensi pasar, peluang untuk mengembangkan produk dan sertifikasi. Terusnya ada persaingan ketat, sensitivitas harga pasar, resiko perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah, tantangan dalam membangun kepercayaan konsumen. Bisnis model kanvasnya, serantangan terdiri dari seperti ini, ada serantangan terdiri dari petani, komunitas, tanaman, toko tani, sekolah pertanian, ada hubungan pelanggan, edukasi langsung, sosialisasi, bisnis sosial, kegiatan utama, pengumpulan limbah, produksi pupuk, kemas, jual edukasi, yang ditawarkan ada pupuk organik dari limbah aman untuk tanah dan kurangi sampah. Sumber pendapatan jual pupuk padat dan cair. Mitra utama yaitu komunitas tani, toko tani, pemerintah, lembaga pendidikan. Salurannya langsung ke petani, media sosial, toko tani, komunitas. Sumber daya utamanya limbah organik, alat produksi, tenaga kerja, pemasangan fermentasi, struktur biaya,
beli alat, bahan, kemasan, konsultasi, promosi. Rencana biaya awal dan pendapatan. Biaya awal atau modal awal dapat dari hasil iuran sendiri, pupukin aja dari kami bertiga masing-masing 100.000. Begitu rincian pengeluaran biayanya. Rencana anggaran biayanya modal awal kita ada 300.000. Biayanya terdiri peralatan produksi 100.000, bahan baku awal 50.000, kemasan dan mode 50.000, biaya operasional transport 50.000. Total anggaran totalnya 250.000 dengan sisa saldo 50.000. Proyeksi pendapatannya yaitu per 2 minggu, pupuk padat 3 kilo 10.000, kuantitinya misalnya 3, jadi total pendapatan 30.000. Pupuk padat 5 kilo 15.000, 45.000. Pupuk cat 1 liternya kami beri harga 15.000. Jika dua maka total pendapatan 30.000. Pupuk cair 2 liter 20.000, nantinya total pendapatan 40.000. Jadi totalnya dengan 145.000. Kesimpulan eh, dari bisnis kami, pupukin aja merupakan solusi inovatif dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan limbah organik, sekaligus menyediakan alternatif pupuk yang ramah lingkungan bagi para petani. Dengan mengolah limbah rumah tangga, pasar, dan pertanian menjadi pupuk kompos padat dan cair, kami tidak hanya berkontribusi pada pengurangan kerusakan lingkungan, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas tanah dan hasil pertanian secara alami tanpa ketergantungan pada pupuk kimia. Lebih dari sekadar usaha, pupuk aja membawa semangat perubahan menuju pertanian yang sehat, berkelanjutan, dan berpihak pada kelestarian alam. Pendekatan yang dilakukan oleh edukasi petani, kampanye di media sosial, serta kolaborasi dengan tokoh tani dan komunitas menjadikan usaha ini menyasar dampak jangka panjang, baik secara ekologis maupun sosial. Ya, berikut galeri kami, dokumentasi air dindi yang sudah kami tampung, hasilnya yang pupuk cair sudah kami perjualbelikan kepada warga-warga sekitar rumah. Demikian presentasi dari kami, dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.